peristiwa-peristiwa yang berkaitan satu sama lain antara satu tempat dengan tempat yang lain pada waktu yang sama di dunia ayat usaha zaman mana ayat peristiwa naon baik kaitannya antara di tempat dengan tempat usaha kita berkaitan dengan tempat nasional. Jadi sejarah nasional adalah sejarah yang berwujud dari kaitan sejarah lokal dengan lokal yang lain pada saat waktu yang sama. Kami ayah lalu fix sejarah Sumedang kaitan hari lalu tangkapnya ayah organ tadi. Sejarah Sumedang jalan saparatosna pajajaran runtuh. Tapi orang Sunda pada terang yang kepungkurna kerajaan terbesar di Pakan Sumatera Datik Galuh heula Pangkuso. Nah, tinggawitan Galuh ngalih ka Pakuan di Pakuan di Nusantara dia merupakan satu perjalanan sejarah yang ratusan tahun. Di mana tangkosna oge perkembangan budaya tinggawitan Mawali Panjalu Ciamis ayeuna Galuh dengan kepungkur terus ke Pakuan dan Nusantara. Dia merupakan satu perjalanan sejarah yang panjang. Apakah kaitan nasional Sumedang Larang dengan tadi berarti kita harus tahu dulu kedudukan Sumedang Larang dulu. Karena sekarang banyak versi Pak bahwa Sumedang Larang ini seperti Tajimalela dijadikan abad ke-14 itu terlalu jauh. Jadi kalau Tajimalela itu abad 721 tahun 721 sampai 835 itu jelas sekali jauh dengan saat Galuh. Sangat jauh itu. Cuma ada versi yang mengatakan abad 14 inilah yang harus jadi perongi. Nah, sedangkan kita di Sumedang punya genetika silsilah keturunan dari turun temurun. Jadi itulah Sumedang. Nah, kalau Sumedang memasuki abad 13 itu berarti pemerintahan kerajaan Sumedang Larang dipegang oleh siapa? Itu Sunan Tuakan. Itu zaman Sunan Tuakan. Saat itu kedudukan Sumedang ya, menjadi negara yang bergabung dengan Galuh, jadi negeri bawahan itu ada ya, jadi negara bawahan di mana Sumedang oleh Galuh dijadikan benteng pertahanan untuk meredam pengaruh-pengaruh karena Islam itu sudah mulai berdenyut gitu kan, yang dibawa oleh para saudagar Cina, saudagar-saudagar lain dari Teluk Persia. Sumedang itu justru diperintahkan oleh Prabu Linggabuana ya, untuk membenteng pengaruh-pengaruh yang datang dari belahan timur dan utara. Nah, itu menurut kajian saya menemukan beberapa referensi masalah zaman Linggabuana. Di sini kan lagi Wisesa, gelarnya kan lain-lain. Nah, yang membingungkan kita ini dalam histori tradisional yaitu reinkarnasi yang sulit. Ya, kalau kita dikaitkan dengan reinkarnasi kita sulit. Kalau kita berdasarkan data historis dengan kajian sementara gitu kan, karena belum ada seminar gitu kan, saya pikir ada kaitan. Jadi dalam jaringan politik kenegaraan itu Sumedang dengan Galuh. Yang kedua, genetika silsilah keturunan siapa Linggabuana ada kaitan darah dengan Sumedang. Ya, itu ada silsilah keturunan darah keturunan antara Sumedang dengan Galuh. Yang ketiga ada kaitan sebuah nuansa budaya sama gitu ya. Jadi karena Galuh oleh Sumedang Larang abad Masehi itu dipandang sebagai idola Galuh, karena Galuh ini yang berdominasi tentang sistem pemerintahan yang berbasis monarki konstitusional gitu kan, bukan absolut. Nah, terus yang dipertanyakan para resi ya, di Sumedang dengan Galuh sama tapi beda. Karena Galuh cenderung ke hindu-hinduan, kalau Sumedang ini sejak Tembong Agung ini sudah
keilahian, ketauhidan, agama Sang Hyang, disebut Islam Wiwitan. Nah itu terjadi kolaborasi, disitulah ya ikatan antara sistem religiusnya dengan Galuh. Kalau menurut riwayat para leluhur seperti Surat Budi Surat Adipati, menurut versi Sumedang, beliau itu salah satu patih agung Galuh yang menyelamatkan Niskala Wastukencana ketika terjadi perang bubar. Cuman beliau kan dikejar, sampai dia ngumpet di satu tempat, diam-diam membesarkan Niskala Wastukencana itu memberikan kepada kejayaan Galuh. Menurut cerita di masyarakat Sumedang bahwa Arya Bunisra pernah ke Teluk Versi, bahkan ada yang mengatakan katanya sebagai Haji Purwa Galuh. Itu apakah itu mengklaim atau segala macam, cuman di riwayat yang ada di Sumedang Larang ini Bunisra itu jadi resi dan meninggalnya film. Maka dimitoskan, diyakini bahwa beliau ini itulah yang menyelamatkan para raja, para pengagung Galuh. Itu hebat itu. Jadi tanpa dendam, tanpa apa, berkompetisi untuk mengambil kejayaan dengan cara-cara beliau ini mengumpulkan kekuatan lewat kekuatan keruhanian dan kekuatan syariat dengan mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan di bawah Galuh, pengagung-pengagung yang ada di Sumedang, di Selacau, banyak di daerah-daerah yang direkrut oleh Bunisra. Bagaimana untuk tidak dendam tapi jaya? Hebat politik. Nah, menurut cerita Kuncen sebetulnya sudah meninggal di Pinangsi. Di situ ada dua patilasan. Satu patilasan Prabu Siliwangi Sribaduga sebelum mempersembahkan Ratu Raja Mantri. Kedua, patilasan Arya Bunisra saat menghimpun para resi untuk membangun kembali Galuh. Dan itu dua tempatnya. Ya, ada batu. Itu gas apa gas? Itu bekas Arya Bunisra dengan Sribaduga. Tapi kalau yang banyak itu semua Jaya Dewata, karena kan di sini di Kenangan Prabu Siliwangi, bahkan di hampir setiap ya, karena kan Galuh sama Sumedang kan tetangga, jadi di daerah saya ada, nanti juga bahkan sampai puncak kampungan juga ada. Jadi kalau tadi dikatakan kalau Lingga Buana Bunisra kurang ya, jadi ketika awal-awal Sumedang berdiri jelas kan berasalnya leluhur dari Galuh. Tapi kayak Lakun dulu dikarenakan waktu itu kan Lingga Buana itu adalah maharaja yang menyatukan antara kerajaan Sunda di sebelah Kulon atau barat dan kerajaan Galuh di sebelah wetan atau timur dari Citarum. Nah jadi hubungannya antara raja maharaja sama Sumedang. Jadi karena waktu itu Sumedang ada bawah pengaruh kerajaan Galuh. Nah kemudian ketika terjadinya perpecahan setelah Wastukencana meninggal kan diperintah sama anaknya Dewa Niskala yang menikah sama orang Majapahit. Nah, terjadi perpecahan saudaraan karena tetap susuk tunggal itu yang saya akan bilang ya setuju karena itu dianggapnya pamali kan, karena Majapahit itu dianggapnya sudah kabuyutannya sudah melanggar adat buyut. Nah, itu ranah Gulanjar. Ya, ranah Gulanjar. Ya, jadi dia sudah dipinang oleh Majapahit. Maka untuk mempersatukan lagi diantaranya menikah juga dengan Putri Sumedang ya Kia, Ratu Istri Raja Mantri. Nah, baru di situ terjadi hubungan antara yang terputus antara Galuh sama Sumedang, karena sebelum ke Pajajaran Pakuan di Galuh dulu dididik tadi sama Wastukencana tadi di Sana Gede. Terus juga banyak juga di sini juga pemerintah sementara di Sumedang untuk mematangkan ini di Sumedang dulu. Nah bahkan di periode-periode sejarah kurang terbahas. Jadi matangnya itu di Sumedang sudah jadi Prabu Anom, karena sebenarnya jadi Prabu Anom Jaya Dewata di Sindakasih, kemudian di sini juga jadi Prabu Anom. Nah, waktu disatukan kemudian bergelar Sribaduga Maharaja karena dia mempersatukan kerajaan Galuh sama Sunda, dan oleh masyarakat dikenalnya dengan Prabu Siliwangi tadi karena Prabu Lingga Buana uyutnya meninggalkan wangi atau harum ya di seluruh Nusantara. Kalau tadi Wastukencana sebenarnya bukan Prabu Siliwangi lagi tapi Wangi Sutah namanya, atau putranya Prabu Wangi. Nah, Dewa Niskala tidak bisa disebut Prabu Siliwangi karena dia telah melanggar.
Jadi kalau menurut versi saya pribadi, yang namanya Prabu Siliwangi itu cuma satu, Jaya Dewata.